ketika berobat apakah memang itu bisa keluar paku atau keluar jarum gitu-gitu Gus, atau rambut begitu. Apakah memang santet identik dengan itu begitu Gus? Dan dianggap oleh orang itu punya keahlian, punya kemampuan, mungkin dianggap sakti. Saran saya jangan kesaktian lah. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya. Sedulur kabeh, aja kelalen, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, seperti biasanya malam hari ini saya sudah ditemani Gus Iman, dan rencananya malam hari ini kami akan ngobrol-ngobrol ringan, membahas tema-tema ringan yang mungkin perlu diperbincangkan di video malam hari ini. Nah, langsung saja mungkin saya akan sapa Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Gus, rencananya malam hari ini kita akan membahas terkait mungkin ini terkait dengan video kita yang lalu yang sudah tayang Gus, mengenai dunia santet. Dan mungkin malam hari ini kita akan membahas tentang pengobatan santetnya gitu Gus. Boleh. Jadi begini Gus, secara informasi yang selama ini mungkin saya dapat dari saya nonton video, dari informasi-informasi lainnya, mungkin ketika seseorang terkena santet dan melakukan pengobatan oleh orang yang dianggap ahlinya begitu Gus, ketika berobat apakah memang itu bisa keluar paku atau keluar jarum gitu-gitu Gus, atau rambut begitu. Apakah memang santet identik dengan itu begitu Gus? Sebelum saya menjawab perlu saya menggarisbawahi juga lah. Jawaban saya berdasarkan pengalaman pribadi saya, beserta juga beberapa pengetahuan yang saya pahami dari guru-guru besar saya. Jadi saya sadarkan kepada beliau-beliau lah. Berdasarkan pengalaman saya, apakah santet saat diobati itu bisa keluar ini dan itu, mungkin paku, mungkin jarum, mungkin baut, mungkin cangkol, ya. Sejauh yang saya ketemukan berdasarkan pasien yang saya sendiri meyakini karena dugaan kuat dan yakin penuh itu karena santet, saya tidak pernah menemukan seperti itu. Jadi kalau dipertanyakan apakah saat santet diobati itu bisa keluar ini dan itu, jawaban saya insya Allah tidak. Jadi kira-kira apa sebenarnya yang membuat badan si korban tadi itu sakit begitu Gus? Kalau misalnya secara sepintas kan yang saya pikir bahwasannya masuk akal juga ketika si paku atau si jarum tadi masuk ke dalam tubuh dan menyakiti, itu sepintas masuk akal. Tapi setelah ada keterangan Gus Iman tadi bahwasannya tidak ada pengobatan santet itu yang tiba-tiba keluar paku, keluar jarum, itu tidak ada. Lantas ini berbenturan begitu Gus. Kira-kira menurut Gus Iman bagaimana? Jadi kita harus memahami dulu bagaimana kinerja santet ataupun guna-guna. Kinerja santet itu yakni menggunakan jasa makhluk gaib, golongan setan, jin kafir lah, lebih identiknya seperti itu. Jadi sakitnya seseorang yang kena santet itu bukan karena sakit adanya paku, baut, mungkin jarum dan rambut di dalam tubuhnya, karena makhluk gaib itu yang membuat sakit bangsa setan ini. Seperti itu sebetulnya. Jadi bukan karena paku dimasukkan, jarum dimasukkan, baut dimasukkan, mungkin silet juga pernah dimasukkan. Tapi lagi-lagi ya saya maklum bila mana abang pun bertanya dan sempat punya pemikiran seperti itu. Dari beberapa pasien saya pun sebelum menjumpai saya pernah cerita juga, diobati oleh pihak lain, konon katanya udah keluar ini dan itu, yang keluar ijuk. Ijuk itu yang mirip rambut cuma agak kaku lah ya, biasa untuk sapu. Menurut katanya keluar itu, keluar paku yang sudah berkarat, keluar jarum yang ya
secara logika itu memang nggak logik. Ya karena si yang ngobati itu memang konon katanya diyakini itu ahlinya, ya mungkin bisa jadi oleh si pasien seperti itulah. Ya, tapi faktanya kalaulah betul memang sakitnya yang bersangkutan karena santet dan santetnya itu berupa benda-benda seperti itu, harusnya sembuh dong. Ternyata tidak. Dan pernah juga berapa kali dulu awal-awal lah saya di sini tentunya orang sakit sudah berobat kepada orang tertentu ya, yang konon katanya mengobati itu, keluar seperti ini, keluar seperti itu, dan dijanjikan lagi untuk pengobatan selanjutnya itu untuk penuntasan mau mengeluarkan benda yang terakhir itu. Saya diundang oleh keluarga yang sakit ini untuk mengawani, tapi sebelumnya saya di request nanti pura-pura aja, jangan seolah-olah Gus Iman itu memahami juga, pokoknya anggap aja seperti keluarga kami lah, nonton begitu. Dan betul saya lakukan, saya nonton, hadir di proses pengobatan tersebut. Yang bersangkutan tidak lagi mampu atau tidak lagi mau mengeluarkan benda yang konon katanya di awal terakhir mau dikeluarkan. Permasalahannya apa saya nggak tahu. Pokoknya nggak ada yang keluar lagi. Ya, mungkin bisa jadi ya trik juga atau ya, gimana? Walau alam, ya saya tidak perlu untuk mengatakan trik ataupun tidak. Kalau menurut saya beginilah ya. Kalau kita biasa ngobatin orang dan dianggap oleh orang itu punya keahlian, punya kemampuan, mungkin dianggap sakti. Saran saya, jangan kesaktian lah. Itu aja. Jangan kesaktian. Iya, jangan terlalu sakti lah. Iya. Biasa-biasa saja. Toh sebetulnya kita nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Jangan terlalu kesaktian lah. Kadang malah membuat bingung yang sakit. Yang tidak mungkin jadi mungkin jadi gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, beberapa kali jumpa dengan orang yang terkena santet, sebetulnya kalaupun yang bersangkutan merasakan itu di dalam kayaknya terasa diiris-iris, disayat-sayat gitu, apakah itu karena adanya silet di dalamnya? Tidak. Itulah kinerja santet, salah satunya seperti itu metodologinya. Jadi, tapi apakah orang yang terasa disayat di dalam badannya terasa diri seperti santet? Belum tentu juga. Ya, tapi memang sakit seseorang yang terkena santet itu bukan karena dikirimi atau dimasuki benda-benda seperti itu. Makhluk gaib memang begitulah. Sedikit menyinggung tentang yang pengalaman Gus Iman tadi. Ketika tadi Gus Iman hadir menemani seseorang tadi ini yang akan diobati, apa lalu yang terjadi ketika si seseorang tadi itu mengobati itu, yang katanya mengeluarkan benda terakhir itu ternyata tidak keluar itu, lalu apa yang dilakukan sama si pengobat tadi, yang pengobat tadi? Yang saya ingat dan masih betul-betul saya ingat sampai sekarang, ucapan yang bersangkutan setelah berupaya untuk mengeluarkan yang dijanjikan, nggak berhasil juga. Dia ngomong ada syarat yang kurang atau perlengkapan, itu aja. Ada kurang perlengkapan yang digunakan sehingga tidak bisa mengeluarkan apa yang dimaksudkan. Setelah itu kebetulan dari pihak pasien dan keluarganya merasa ya sudahlah, artinya nggak usah dilanjut, nggak usah dilanjutkan untuk proses selanjutnya. Padahal si yang ngobati ini menjanjikan seperti itu akan melengkapi perlengkapan yang akan digunakan. Tapi sebetulnya itu kalau menurut saya modus saja, modus bahwasannya sebetulnya kala itu tidak berhasil untuk mengeluarkan apa yang dijanjikan. Perkara gak berhasilnya itu kenapa, walau alam. Tapi kalau menurut pribadi saya, yang bersangkutan kayaknya mungkin takut ketahuan. Buat ketahuan. Memang saya pribadi pun di situ waktu hadir tidak seolah-olah saya itu cukup memahami, tidak. Saya pura-pura nggak ngerti, memang saya nggak ngerti dan nggak paham, pura-pura bodoh lah bahasanya. Tapi setidaknya kan kadang-kadang orang yang biasa ngobati itu, khususnya yang bersangkutan si oknum ini, itu memang mungkin dia punya ketelitian memahami orang-orang yang hadir. Dugaan seperti itulah kayaknya. Atau bisa jadi begini Gus, ketika seseorang mengobati dan sudah menjanjikan hal tersebut tapi tidak dilaksanakannya,
dan beralasan bahwasannya ada salah satu syarat yang kurang. Apakah ini tidak bisa dikatakan trik supaya pengobatannya bisa berlanjut lagi begitu? Ya, termasuk mungkin bisa saja seperti itu. Tapi kalau menurut saya kala itu ya, yang bersangkutan berdalih aja, berdalih. Mungkin yang bersangkutan itu memantau ada seseorang yang ikut hadir, dia meyakini, memahami terkait metode itu, takut kebongkar rahasianya. Saya menduga seperti itu. Jadi intinya ya, pada intinya kalaupun kita yakin dan dideteksi juga oleh kalangan ahli, santet diobati keluar ini dan itu. Kalau saya nggak pernah mengalami itu. Ya, sejauh saya berbenturan lah dengan hal-hal seperti itu, tidak pernah mengalami fenomena seperti itu. Ya. Lalu tadi itu Gus, lalu apa yang dikatakan pihak keluarganya setelah seseorang yang ngobatin tadi itu pergi, mungkin Musiman kumpul dengan keluarganya, lalu apa kata keluarganya sama Musiman? Ya, intinya keluarga itu lantas minta pendapat saya. Ya, setelah selesai pengobatan itu, lain harinya yang bersangkutan beserta keluarganya menjumpai saya. Apa tanggapan saya dan apa pendapat saya? Ya, saya terangkan panjang lebar bahwasannya yang seperti itu udahlah, nggak usah dipikir berlebihan. Ya, buktinya kalau memang itu dari awal pengobatan pertama, kedua, ketiga udah keluar sekian banyak benda, harusnya minimal kalaupun belum tuntas penyakitnya ada kurangnya. Ini enggak, makin menjadi malahan. Padahal biayanya kala itu cerita yang bersangkutan ya lumayan besar loh. Lumayan besar. Akhirnya yang bersangkutan beserta keluarganya minta pendapat saya bagaimana terbaiknya. Kita coba bantu, minta pertolongan kepada Allah. Ya kalau bahasanya kita obati lah. Kalau saya nyembuhkan nggak bisa, kita obati. Setelah kita coba lakukan dengan beberapa metode yang saya pahami, dengan air zam-zam, konsumsi kurma dan lain sebagainya di situ. Alhamdulillah yang bersangkutan atas pertolongan Allah dikasihlah kesehatan. Ya. Jadi intinya Gus, apakah memang tidak ada kemungkinan benda-benda itu masuk ke dalam tubuh seseorang untuk menjadi wadah santet gitu? Kalau berdasarkan yang saya pahami tidak. Kalaupun ada itu mungkin bagian daripada ya supaya ada fenomena yang terkesan wow. Hanya itu saja lah sebetulnya. Ibaratnya biar terlihat lebih dramatis gitu ya Gus ya, lebih terlihat menegangkan gitu ya. Terlihat sakti gitu loh. Terlihat sakti. Ya, tadi di awal kan saya garis bawahi, janganlah terlalu kesaktian lah. Biasa-biasa saja. Ya sakti lah, tapi ya jangan terlalu sakti gitu ya Gus. Jadi kalau misalnya terlalu sakti, apapun bisa jadi bahan supaya dia terlihat sakti gitu ya. Oke, kira-kira cukup Gus penjelasan ini? Intinya seperti itu. Saya garis bawahi ulang, pokoknya buat siapapun, terkhusus sahabat kelana masa dimanapun berada, biasa-biasa aja menyikapi santet. Di santet itu saat diobati tidak haruslah keluar hal-hal seperti itu, benda-benda yang nyata begitu loh. Karena sebetulnya itu ada teori tersendiri bagaimana santet itu bekerja. Itu ada. Apakah saya menguasai ilmu santet? Enggak. Enggak. Cuma bagaimana cara antisipasi dan menetralkan jenis-jenis santet itu sedikit saya pahami. Bila mana saya terapkan kepada orang yang jumpa saya, kalau Allah lagi mengabulkan ya berhasil. Kalau lah mungkin Allah belum mengabulkan ya mungkin nggak berhasil. Gitu. Ini sedikit tambahan Mus, mungkin agak melenceng ini sedikit. Tadi ketika orang mengobati santet tidak akan keluar paku, silet dan sebagainya tadi itu Gus. Tapi kalau misalnya suatu saat ada yang diruqyah tiba-tiba muntah, itu bagaimana itu? Muntah apa itu? Itu kan seperti kadang-kadang saya melihat orang yang diruqyah itu muntah, keluar isi makanan yang diisi perut ini, yang makanan seperti itu. Itu bagaimana Gus? Fenomena lazim seperti itu. Lazim. Jadi energi gaib bangsa setan lah
yang ada dalam dirinya saat diruqyah dia keluar. Keluarnya biasanya dengan barang beberapa muntahan-muntahan itu. Itu hal biasa. Saya pun sering mengalami saat menangani pasien, katakanlah seperti itu. Keluar. Ada yang keluar barang ya makanan yang ada dalam perutnya. Kadang ada juga cuma dia macam hoe-hoe aja tapi tak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Tapi intinya itu hal-hal biasa. Itu saya setuju lah. Tidak ada masalah itu. Oke, terima kasih Gus Iman. Sama-sama. Ya, pokoknya yang perlu saya garis bawahi, kalau melihat sesuatu yang berlebihan, melihat orang yang konon diyakini sakti, tapi kesaktian ya bagus, kita harus berpikir yang berbeda saja lah. Nah, kita harus lebih sakti dari dia. Gitu. Ya, logika pun harus kita pakai juga. Ya, itu harus kita pakai lah. Oke, terima kasih Gus Iman. Iya ya, sama-sama. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman malam hari ini. Semoga obrolan saya bersama Gus Iman bisa memberi pengetahuan, pembelajaran bagi pemirsa Kelana Masa mengenai dunia santet, mengenai pengobatan santet, dan obrolan kami tadi yang ada di dalam sini, supaya juga bisa membuat pemirsa Kelana Masa pemikirannya semakin terbuka. Tadi pesannya Gus Iman, kalau misalnya melihat orang yang sakti ya kita bisa biasa saja gitu, karena apalagi orang yang sakti juga jadi kesaktian gitu Gus ya. Ya lebih baik kita lebih cerdas dari orang tersebut begitu. Baiklah pemirsa Kelana Masa, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video-video terbaru kami. Akhirnya saya Gus Iman serta tim Kelana Masa mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.